Oh saya biar ada suaranya ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana HESIS? Nah, udah pada buka HESIS-nya? Nah, kalau kalian nggak bisa, kalian kan sebenarnya kasih waktu seminggu ya. Kalian coba ke depan ITB, di situ banyak ada ahlinya IT di sana. Kalian mau install yang sebajakan apapun di sana juga bisa. Bisa belum Pak? Apa? Bisa main. Depan Salman ya. Itu ada tukang VCD banyak juga. Saya juga dulu awal install di sana. Itu bisa. Karena beberapa juga kasus yang beli online lebih murah, misalkan cuma 80.000, tapi nggak bisa diinstal. Kalau di sana, karena ini mungkin dua DVD, nggak masalah, dua DVD itu hitungannya 100.000, tapi udah diinstalin. Jadi kan tinggal simpan di laptop, kalian jalan-jalan dulu sebentar, nanti datang bisa. Itu gimana Pak? Di depan sebelah mana ya? Apa? Di sebelah mana ya? Cari aja tuh VCD depan sama banyak. Hampir semuanya bisa. Itu satu agensi semua. Cuman beda-beda tempat aja. Oh, hasil Pak. Bentar ya. Oke ya, nah kita mulai seperti ini. Kemudian kalau udah pada buka, seperti ini ya. Nah, kalian buka nanti ketik ini 11 maupun V8.8, interface-nya sama ya, kira-kira seperti ini. Yang 14 juga sama, nggak beda jauh. Cuman kalau 14 ada beberapa fitur tambahan dari HISIS tersebut. Cuman fitur awalnya, interface awalnya kira-kira seperti ini. Nanti ada what's new, examples, training, model, dan lain-lain. Kemudian kalau kalian baru pertama kali bikin, ini recent modelnya akan kosong ya. Nanti akan ada open, ada new. Ya, kita bisa lihat, kalau kalian mau latihan, kalian bisa lihat dari example. Tapi kalau kalian benar-benar awam, kalian bisa lihat dari example atau mungkin bisa dari langsung new, ya. Nah, bagaimana dari new? Ini saya kasih awal kita tutorial awal dulu ya. Jadi kalian coba yang sudah itunya klik new. Kita buat apa? Dokumen baru. Ya. Nah, ini kalian setelah masuk new keluar seperti ini tampilannya. Udah ada yang muncul tampilannya seperti ini? Munculnya seperti apa? Ya, nah nanti ketika ada muncul seperti ini, kalian ada beberapa items pilihan, ada komponen list, fluid package, ada petroleum assay, reaction, komponen map, sama user properties. Kemudian di bawah ini ada tempat kerja kalian. Properties ini bertugas tempat kalian untuk menentukan zat apa saja yang terlibat, reaksi apa saja yang terlibat, terus pemodelan termodinamika apa yang ingin kalian modelkan, ya. Kemudian simulasi, nah nanti simulasi tempat kita bekerja. Jadi apakah nanti ada distilasi kah, ada pemanasan kah, ada pompa kah, itu semua disimulasi. Kalau safety analysis sama energi analisis ini lanjutannya. Jadi kalian lakukan simulasi dulu, nanti kalian bisa ngecek safety-nya bagaimana, energi analisisnya bagaimana. Ya. Nah, kita mulai dari komponen list dulu. Nah, ketika kalian masuk, memang langsung kalian diarahkan kepada komponen list. Nah, nanti ada pilihan, ada add, ada copy, ada delete, ada import, ada export. Kalau kalian sudah punya bank datanya, kalian bisa langsung import. Tapi kalau kalian belum, kita mencet add saja langsung ya. Jadi kalau add ini kalian langsung memasukkan zat apa saja yang diperlukan. Nah, HiSys sudah punya data bank terkait zat-zat yang umum digunakan, tapi terbatas mayoritas di oil and gas, ya.
Jadi makanya kan langsung metana, etana, propan dan lain-lain. Tapi zat-zat lain pun tetap ya. Sekarang kita misalkan menggunakan yang gampang dulu aja, menggunakan H2O dulu ya, steam. Sekarang H2O. Kita double klik. Nah, kalau nggak di double klik, kalian bisa pencet yang add ini ya. Nanti dia akan pindah ke kiri. Nah, artinya kalau di kiri, ini akan masuk ke dalam simulasi kalian. Ya. Dan di sini kelihatan, tadi awalnya merah, ini jadi centang biru. Berarti ini sudah bisa bekerja. Ya. Kemudian fluid package. Nah, fluid package ini adalah pemodelan termodinamika yang akan kalian gunakan. Kalian belajar termodinamika, pemodelannya apa aja yang dipelajari? Gas ideal belajar, Iya. SRK, Swafred-Lipwong, Swafred-Lipwong, Ini berarti cubic equation, kayaknya van der Waals, van Laar, banyak van der Venter ya. Nah ini lagi van der Sar, nggak ada ya ini. Kalian bisa kalau fluid package ini nanti kalian untuk basis satu, kalian di sini di sudah banyak pemodelan termodinamika yang bisa kalian gunakan. Ada Uniqua, NRTL, Lee Kessler, GCEOS, kemudian ada acid gas dan lain-lain. Di sini lengkap. Nah, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan pemodelan yang cocok dengan pekerjaan kalian. Ingat, tidak semua komponen cocok dengan pemodelan termodinamikanya. Ya, yang paling gampang. Pemodelan gas ideal ada yang masih ingat asumsinya apa? PVNRT itu rumus akhirnya. Tapi asumsinya apa? Kenapa bisa menunjukkan PVNRT? Apa coba yang paling terkenal dari persamaan gas ideal modelnya? Asumsi aja, asumsinya apa? Kenapa? Senyawa atau atom berbentuk berbentuk apa? Segitiga, persegi, lingkaran. Ayo, kalian sudah termo kan? Kemarin termo pada bagus kan nilainya? ini Pak. Kenapa? Itu Bereaksi, berbeda secara konstan. bergerak secara konstan, secara terus-menerus. Jadi tidak ada dia berhenti ya. Itu yang pertama. Kemudian Bisa tidak sedikit. masa tidak nol ya semuanya juga tidak nol. Apa? Rasanya gas ya memang kan gas ideal, bukan cairan. Enggak. PVNRT itu tidak berbicara pada sudut nol derajat. Apa? Hanya tekanan. Enggak. Tekanan 10 bar pun bisa pakai PVNRT kan? Ya, bantu nih, senyawanya berbentuk apa? Lingkaran, dua dimensi. Itu adalah Apa? jumlah molekul yang besar. Jumlah molekul besar, ya itu makan secara umum ya. Bentuknya apa? Lingkaran hampir tepat, tapi bukan lingkaran. Berbentuk? Oval. Bukan oval. Bola, berbentuk bola ya. Bola sama lingkaran beda ya. Lingkaran itu dua dimensi, bola tiga dimensi. Karena kalau lingkaran bisa bentuknya tabung. Ya kan? Nah, bentuknya adalah bola. Bolanya apa? Khusus bolanya. Bola yang apa? Seperti bola yang pejal. Ya, seperti bola pejal. Jadi kayak bola biliar, bukan bola yang kosong. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya bola. Kemudian satu lagi kunci yang penting adalah tidak ada interaksi antar molekul. Maksud interaksi, jadi kalau ketemu, dia nggak ngobrol dulu. Dia langsung aja kayak bola biliar. Jadi langsung hantem-hantem aja. Oke, nggak basa-basi dulu. Langsung aja dia ketemu bertumbukan. Itu prinsip PVNRT, gas ideal. Ya. Nah nanti
kenyataannya ada nggak senyawa atau molekul yang berbentuk bola kejal? Atau bola aja, ada nggak bentuk senyawa yang berbentuknya bola? Bentuk H2O seperti apa? Bentuknya pi kan? Ada 100 berapa? 103 derajat ya. Kemudian kalau pentana, normal pentana bentuknya apa? Bentuknya seperti pipa. C berhubungan kan? Terus menerus. Ya. Kemudian kalau minyak, palm oil, bentuk senyawanya kayak gimana? Sama ya, lurus ya. Jadi kayak pipa ya, cuma lebih panjang. Kemudian kalau senyawa lain misalkan kayak H2S, bentuknya seperti apa? Ayo anak kimia. Itu juga Ya, mendekati V ya. Kayak H2O. Jadi kayak H2O. Habis gitu ya. H, ini O kayak gini kan ya. Ini H. Ya. Kemudian tadi kalau C5 seperti ini. Bentuknya panjang. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi yang berbentuk bola ada nggak? Nggak ada. Yang paling mendekati bola apa? Oksigen kayak gini. Enggak. Dia bentuknya kayak gini. Kenapa? SF6, S, ada ke depan, ke belakang. Nah, mungkin mendekati ini ya, SF6 ya. Yang lain? Kenapa? Spidol. Nggak kelihatan ya? Oh, beda. SF6 kayak gitu ya, ada S, ada F, 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 ini ke arah depan ya, ini ke arah belakang. Jadi kalau ke arah belakang biasanya kayak gini bentuknya. Gini, gitu ya. Itu SF6. Yang paling mendekati apa coba? Adalah C, H, 4. Ya. C4 itu bentuknya paling mendekati dengan bola. Segitiga kanan. Dia paling mendekati dengan bola. SF6 ini yang jadi masalah, ini besar. Ini ada ininya. Nah, jadi nggak benar-benar bola. Jadi kayak bola yang bergerenjel. Yang paling mendekati adalah C4. Ya. Gitu ya. Nah, itu menggunakan gas ideal. Nah, pemodelan senyawa lain, nanti kalau kalian belajar itu ada pemodelan gas non ideal menggunakan Z. Kemarin diajarin nggak? Compressibility. Faktor kompresibilitas. Sama Pak Haryono sama Pak Kusuma atau Bu Nova diajarin nggak? Ini nggak tahu atau lupa. Rumus gas ideal apa? PV, N, RT. Aslinya yang tidak ideal PV sama dengan Z, R, T. Z ini angka yang nanti dicari. Dari 0,95 sampai ada 1,05 pun ada. Oke ya. Jadi artinya kalau ini kan ideal ya, setara. Oh ya setara. Makanya 0,05, 1,5, ada juga 0,88, ada yang lebih rendah lagi. Oke ya. Itu berdasarkan bentuk dari senyawanya. Nah, di sini senyawa fluid package atau dari pemodelan termo di sini semuanya hampir ada. Kalian bisa menggunakan yang ingin kalian gunakan, tapi kan harus tahu. Nah, jadi nanti coba kalian cari tahu karena pekan depan libur kan? Atau mau masuk? Tanggal merah, oh bisa. Kalau mau masuk nggak apa-apa.
Cuman sih nggak akan datang. Oke ya. Gimana cuti bersama? Jadi libur panjang ke depan. Kenapa? Iya nanti ada diundurnya, digeser. Kenapa? Nanti itu digeser. Ya. Nah, kalau untuk senyawa-senyawa yang sifatnya gas atau minyak, orang-orang senang itu menggunakan Frank Robinson. Ya. Ini yang paling mendekati dengan keadaan di lapangan, itu Frank Robinson. Tapi kalau kita khusus steam kita bisa menggunakan ASME steam ya. Ini khusus steam atau air atau H2O. Ya. Nah, jadi ini kita menggunakan ASME steam. Nah, setelah ini semua udah biru semua ya, kita bisa langsung loncat ke simulasi. Ya. Ini kita masuk ke simulasi. Nah, ini ketika disimulasi, kalian akan diberikan suatu layar kosong, namun sudah banyak dengan ada paletnya, kemudian di atas ini ada tabnya, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kalian gunakan. Nah, hari ini saya kasih sedikit aja terkait masalah cara penggunaannya. Jadi nanti pekan depan kalian bisa explore ya. Nanti ada tugasnya, saya kasih modulnya, tinggal kalian eksplorasi. Ya. Nah, jadi yang pertama, cara masukinnya ini mirip Visio. Jadi tinggal klik, kemudian klik. Ya, langsung masuk aliran material. Kalau yang warna merah, ini aliran energi. Ya, artinya apa? Kayak panas, kemudian listrik, itu masuknya lewat sini. Tapi kalau aliran material, kayak air, gas alam, semuanya yang warna biru. Ya. Kemudian di sini, kalau yang 8.8 belum ada klasifikasi ini ya. Jadi masih bergabung semuanya. Dimulai dari 11, ini semuanya sudah ada klasifikasi khusus. Ya. Nah, ini tinggal nih all, kita bisa memilih seluruh unit kerja yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali ya. Tapi nanti tidak akan kita semua gunakan. Ya. Kita pakai yang utama dulu aja. Misalkan begini. Kita punya aliran steam. Tinggal double klik. Nah, inilah steam kita. Misalkan steam kita kodenya adalah BFW ya. Boiler Feed Water. Ya. Temperatur biasanya berapa boiler feed water? Misalkan 100 ya. Tekanan misalnya 20 bar ya. Tekanan 20 bar. Tadi yang properti package itu pakai apa? Yang mana? ASME steam. ASME steam. Fluid package-nya. Ya. Jadi kita set 100, tekanannya 2 bar atau 2000 kPa ya. Komposisinya kemudian kita atur, karena ini cuma satu, kita klik, mole fraction-nya adalah 1. Ya, karena ini senyawa murni. Nah, kemudian tinggal satu data lagi, unknown flow rate. Ya, jadi kita asumsikan kita akan punya laju alir misalkan 100 kilogram per jam. Atau kalau mau volume juga bisa yang bawah ini ya. Kalau mau molar bisa yang atas. Tinggal pilih salah satu. Ya. Nanti ketika kalian mengisi, kalian akan melihat ada yang warna biru kan, ada yang warna hitam. Kalau warna hitam artinya itu dihitung oleh HISIS. Kalau biru itu data yang kalian masukkan. Ya. Nah, jadi ini kita kalau udah oke, sudah hijau, berarti ini sudah bisa kita gunakan sebagai simulasi. Ya. Aliran ini, nah tadi kan warnanya biru muda, sekarang jadi biru tua. Jadi tadi yang mengenai lampu itu bisa pilih sendiri apa? Ini dihitung sendiri. Kita hanya masukin massa, tekanan, sama temperatur. Jadi yang standar ideal proyek ini apa? Nggak usah, itu terhitung.
Kita langsung di apa gitu. Isi aja, nanti langsung terhitung. Sama komposisinya jangan lupa ya, komposisinya 1, karena ini murni. Itu kan gitu Pak. Itu Pak. Kenapa? Ini biru tua. Ini dulu Pak. Itu tulisannya apa yang warna kuningnya? Ini kelima gitu. Nah itu komposisinya diisi dulu. Komposisi diisi H2O-nya 1. Nah, enter terus oke. Udah hijau. Ya, sudah. Nah, dari BFW ini, misalkan kita ingin memanaskan ya. Nah, memanaskan bisa menggunakan fire heater. Jadi ini, kalau di yang 11, kita bisa memilih. Bisa external model, dynamic control, heat transfer, pressure changer, reaktor, atau separator. Kita bisa yang heat transfer. Nah, kalau di sini heat transfer bisa menggunakan STHE. Ini bentuknya STHE ya, Shell and Tube Heat Exchanger. Ada cooler, ada heater. Ada juga fire heater, ada air cooler, ada juga LNG exchanger, atau ada yang PHE, atau plate heat exchanger. Serah kalian gunakan yang mana. Tapi kita yang mudah dulu aja, kita menggunakan heater. Ya, klik, kita masukkan ke dalam sini, heater. Nah, apa aja yang dibutuhkan heater? Seperti biasa kita double klik. Jadi seperti kalian bikin PFD ya, kalian membutuhkan aliran masuk. Aliran masuknya adalah BFW. Oke ya. Kemudian keluaran BFW kita harapkan menjadi saturated steam. Ya. Nah, untuk memanaskan pasti butuh aliran energi. Kita sebutnya adalah energinya adalah heat boiler. Oke ya. Nah, ini aliran seperti PFD udah cukup ya. Ada BFW yang masuk, kemudian harapan keluarnya udah jadi saturated steam. Kita panasin menggunakan boiler. Oke ya. Ini kita sebutnya adalah boiler. Namanya boiler. Kalau kita transfer di 8 itu memang Ini sama aja heater. Jadi cari aja di all, ini yang heater. Ya. Nah, kemudian di sini para di ada node unknown delta P. Nah, delta P itu kita lihat di parameter. Nah, ini delta P-nya belum diketahui, delta T-nya belum diketahui, duty-nya pun belum diketahui. Ya. Kita isi aja delta P-nya. Kita anggap tidak ada kehilangan tekanan. Jadi kita anggapnya 0 kPa. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah duty-nya harus diisi. Ya. Nah, kalau di high sys ini kita enak. Kita bisa langsung hit duty-nya langsung kita isi, misalkan hit duty-nya kita isi misalkan di sini adalah 1000 kilojoule per hour. Misalkan. Nah, bisa langsung selesai. Ya. Jadi kalau 1000 naik jadi 100 derajat Celcius menjadi 102 derajat Celcius. Ya. Atau kalau tadi target kita adalah saturated steam kan? Bagaimana kondisinya saturated steam? Nah, kalau saturated steam kita lihat di sini. Tadi tekanan masuknya 2000, keluarannya pun 2000 ya. Temperaturnya ingin di temperatur saturated. Yang kalian lakukan adalah mencari temperatur saturated, bener kan? Saturated air pada 20 bar berapa? Pusing kan? Nggak hafal kan? Nah, kalau di high sys ada ini pilihannya vapor phase fraction. Kalau vapornya yang ini vapor per phase fraction-nya 1, artinya semua saturated steam. Kalau vapor phase fraction-nya 0, itu saturated liquid. Kalau kita ingin saturated steam, berarti ininya adalah 1. Langsung terisi. Suhunya 212 derajat Celcius. Ya. Jadi kemarin kalian neraca energi, berpusing ria berapa panas yang dibutuhkan. Nah, ini langsung dihasilkan. Berarti kalian membutuhkan panas sebanyak 230.000 kilojoule per jam untuk memanaskan air sebanyak 100 kg per jam. Oke ya?
Sampai sini bisa mengikuti? Atau menghitung neraca energinya? Otomatis sampai ini. Kenapa? Otomatis. Ya, jadi kalau kalian kemarin ngitung neraca energi, neraca massa, itu kan harus menghitung satu-satu kan? Ngitung DOF-nya, harus dikali CPDT-nya, nyari delta HVL. Nah, kalau di sini semuanya sudah otomatis. Jadi kalian inginkan dari berapa ke berapa, sudah masuk. Panas yang dibutuhkan pun sudah dihitung oleh dia. Ya. Oke. Nah, kemudian dari saturated steam, kita ingin panaskan lagi menjadi superheated steam. Nah, ya. Kita masukkan lagi. Ada saturated steam menjadi superheated steam. Superheated steam. Oke, energinya apa? Kita sebut aja heat superheater. Nah, ini kita namanya adalah superheater ya. Superheater. Ya, seperti biasa, N0 delta P. Nah, biasanya kalau superheater kita inginkan 40 derajat atau 50 derajat di atas kondisi saturated. Nah, kalian nggak perlu sibuk-sibuk harus menghitung. Kalau misalkan tadi berapa? 200 ya? 212. Berarti kalau 40 derajat berapa? 254. Ya kan? Kalau 40 derajat. Nah, kalian nggak perlu ngitung lagi. Ya, tinggal aja masukin berapa delta T-nya? 40 derajat. Dia langsung masuk. Ya, dia langsung masuk. Berapa panas yang diinginkan? Nah, ini kan dari 212,4, ini 254, 252,4. Ya. Jadi nanti ketika kalian sudah punya sistem ini, oh saya tekanannya ternyata bukan 20 bar, hanya 15 bar. Berarti ini kan diganti 15 bar. Nah, nanti di sini otomatis mengikuti 40 derajat dari yang sebelumnya. Awalnya 198 menjadi 238. Jadi tidak perlu kalian ganti-ganti semua. Satu, semuanya langsung ganti. Ya. Oke, sampai sini bisa mengikuti HISIS. Insya Allah. Mudah kan ya? Atau ingin cara konvensional, ngitung CPDT? Oke ya. Sampai sini yang nomor ditanyakan? Jadi yang di liternya itu input energinya berapa? Nggak perlu diisi. Input energinya ini akan dihitung oleh dia. Karena kan target kita adalah suhunya berapa kan? Atau kondisinya apa? Kalau di luar, Yang boiler sama. Kita kan ingin semuanya saturated steam kan? Jadi dia menghitung butuh panasnya berapa. tapi itu langsung ditambahin sama ya produknya Yang mana? yang dijatuh kalau kreatif ini masih ditambahin lagi. Ditambahin apa? Itu lebih kamu sih Pak. Oh ini, di boiler, ditulis ininya, saturated steam. Kalian bentuk aliran kalau belum ada. Energinya Tulis saja, heat boiler. Pak, katanya nggak tapinya nol. Hmm. Kalau biasanya nol atau berapa? Enggak, kenyataannya delta P nggak ada yang nol. Kalau dicontoh itu berapa? Tergantung. Kalau rata-rata heat exchanger itu standarnya 3 sampai 5 PSIG. Kenapa? Nol itu asumsi. Kalau soal biasanya bertambah satu di dua. Ya, nanti tergantung soal. Ya, sampai sini bisa ikuti buat HISIS. Mudah kan ya? Masih mudah. Kalian belum sampai ribet-ribet. Nah, jadi sebenarnya untuk hari ini yang penting kalian sudah familiar dulu sama ini, cara buatnya seperti apa ini. Nanti kita akan ke peralatan-peralatan lain yang lebih kompleks. Contohnya distilasi, absorpsi, semuanya kita bisa gunakan di sini. Ya. Nah, nanti saya kirimkan dokumennya. Saya masih ada di sini nggak ya dokumennya ya?
Ya. Nanti saya kasihkan modulnya terkait masalah simulasi HISIS. Kemudian untuk pekan depan, kalian kan libur ya. Kalian bikin sesuai dengan di modul itu. Modulnya itu udah untuk absorber ya. Jadi kalian bisa gunakan di absorber itu. Jadi pekan depannya lagi kita udah bisa ngoprek absorbernya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mau saya kirim ke siapa? Saya kirim ke awal dulu aja ya. Nanti tolong disebarin ya. Ya. Jadi kalian bikin sesuai dengan yang ada di modul ini. Ini modul totalnya 103 halaman. Tapi ini semuanya langkah-langkah. Jadi kalian kalau jago bisa langsung sekali langkah, bisa 2-3 slide atau sampai 5 slide pun bisa kalian lewatin. Eh? Ya jago, ya pinter lah. Nanti kalian juga ngerti sendiri kalau udah baca. Ya. Ya, jadi nanti masing-masing silahkan kerjain. Dan nanti pekan depan kalian kerjain ini, pekan depan lagi kita menggunakan data ini ya sebagai acuan untuk kuliah kita.
Oke, ada lagi yang ditanyakan? Itu bisa Ada yang masih bingung terakhir HISIS? Untuk permulaan ini HISIS? Kita pertemuan berapa lagi sih? Perkuliahan. Apa? UAS apa? HISIS? Nanti ada proyeknya. Soalnya kalau misalkan, atau kalian mau ujian tulis? Saya ngasih pilihan aja. Kalau ujian tulis nanti saya siapin. Kalau ingin project saya siapin. Proyeknya kita bikin simulasi aja. Apa? Bikin alat atau gimana Pak? Enggak simulasi ya. Masih mau kita gitu. Enggak simulasi HISIS. Tahu. Ya, pekan ke-9. Sekarang tuh pekan ke-10 ya sebenarnya ya. Pekan ke-10 kan? Masih ada 6 pertemuan, berarti kita ada 5 pertemuan lagi ya. Jadi pekan depan libur, kemudian pekan depannya kita kuliah, pekan depannya kita kuliah, 2 pekan terakhir kalian project ya. Kenapa? Minggu ke-13 mulai project. Jadi kita punya 3 pertemuan. 2 pertemuan. 1 pertemuan terakhir 16 kalian presentasi apa temuan kalian. Ya. Kenapa? Masing-masing aja. Sendiri. Kalau kelompok kalian bakal susah ngerjainnya. Serius. Karena harus tukar-tukaran data. Nanti ketika ada yang oprek satu, terus temannya lupa nge-copy, semuanya bakal berantakan. Kenapa? Bikin alat. Kenapa? Pengendalian proses. Kemarin kata Pak Edun apa? Sini Pak, bikin alat gitu. Oh, Pak, kata Pak Edun bikin alat? Yang di belakang. Oh, gampang. Ini mah gampang. Ini mah kayak bikin saklar doang kan? Ini tuh kayak ini tuh artinya nyambung. Yang itu tuh putus. Kalau kalian pencet jadi nyambung. Kalau ini kalian pencet malah jadi putus. Itu doang. Ini Pak, bikin model proses. Instrumentasi juga. Nanti diagram mesinnya gimana? Kan udah belajar kan kemarin yang gambar sistem proses. Diagram mesin itu kayak gapsis. Iya, kayak gamsis. Terus tapi bedanya tuh Kalau yang gamsis itu kan kalian cuma milih gambar doang kan? Kalau yang itu udah lebih detail. Kenapa gambarnya kayak gitu? Kemudian kenapa instrumennya harus seperti itu dan gimana cara instrumennya bekerja? nanti gimana? Ya begitu. Kenapa? Teknologi kan itu teknologi. Kalau teknik itu lebih nanti ngelas-ngelas. Kenapa? Atau kalian mau ke sains aja? Apa? Listing? Program. Buatlah listing programnya secara utuh. Seperti? Listing program seperti apa? Kan buatlah diagram mesin dalam satu berikut sebagai dasar dalam perangkat kerjanya. Terus buatlah diagram alirnya secara utuh. Buatlah diagram tanggalnya secara utuh. Buatlah listing programnya secara utuh. Jadi mesin itu mixer Pak, mesin mixer. Listing? Ya buatlah listing programnya secara utuh. Oh, itu maksudnya jadi hierarkinya nanti seperti apa? Apa dulu yang nyala? Kayak misalnya algoritmanya. Jadi kalau misalkan kalian naik mobil nih, ada hambatan di depan, kalian ngapain dulu? Nah, kayak gitu bisa kan? Kalian tetap gas, pencet gas. Atau kalian pencet kopling dulu, buka kopling dulu baru pencet rem. Atau kalian pencet rem dulu baru buka kopling. Itu kan algoritma kan? Kayak gitu sama.
Jadi algoritmanya seperti apa? Apakah mobil nyala dulu si lampunya? Kayak gitu ya. Pusing ya? Itu sebenarnya kalian pernah. Oke, ini saya selesaiin dulu ya. Jadi ini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya selesaikan. Ya, jadi HISIS masih mudah lah ya. Nanti kalian tinggal ikuti aja. Caranya seperti apa. Oke, terus tadi yang masalah apa? Pengendalian proses itu nanti kalau misalkan kalian kesulitan, saran saya baca buku Perry. Itu lebih enak bacanya. Perry, Perry's Chemical Engineering Handbook. Saya lupa bab berapa, bab 8 kalau nggak salah. Ada di PPT saya itu di bab 8. Kalau nggak ada yang dari penulisnya itu Liptak Bella terkait instrumen engineering handbook. Nah, di situ ada algoritmanya lebih enak. Apa? Ya kalau kalian penasaran sama yang tadi ya, butuh jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, di situ ada. Sama kalian pernah SMA harusnya belajar. Logika matematika belajar nggak? Premis, yang itu belajar kan? Nah, itu tuh sama persis kayak gitu. Tabel, truth table juga kan, diajarin dulu kan? Kan, apa? Wah, ya. Ya gitu kan ya, kalau misalkan truth table itu gampangnya, kalau kalian pusing atau diagram tangga itu tuh kayak sistem saklar listrik. Jadi kalau ada aliran, kalau kayak gini, ini kan nyambung ya. Berarti ketika B ini nyambung, ini nyala nggak C-nya? Nyala. Kalau ini lampu aja. Kalau misalkan ini lampu. Nah, ini berarti ini terhubung. Ini saklar, ini saklar. Cara nyalain lampu ini gimana? Ini kondisinya mati atau nyala kalau kayak gini? Kalau beda Ya, kondisinya ya kondisi standarnya ini nyala nggak? Kalau ini lampu, ini saklar ada A, saklar B, saklar C. Ini kondisinya nyala nggak lampunya sekarang? Nyala atau mati? mati, Pak. Mati ya? Kenapa mati? Karena yang nyambung cuma B. Berarti listrik itu bisa lewat di sini, tapi di sini putus. Berarti cara nyalain lampu ini gimana? C-nya dinyalain. Hanya perlu nyalain nggak? Nggak perlu kan? Tapi kalau misalkan ini bentuknya kayak gini, normally open. Kemarin dibahas normally open, normally close? Belum ya? Kalau kayak gini, nyalainnya gimana? Yang seperti ini. Apa? Nyalain lampu ini gimana caranya? A sama C dinyalain, atau B sama C dinyalain. Kalau A sama B saya nyalain, nyala nggak lampunya? Nggak nyala. Makanya kayak gini deh, tangan tuh fungsinya kayak gitu doang. Tapi ini saklarnya nanti bisa lain-lain ya, bisa relay, bisa saklarnya itu adalah sinyal dari apa? Misalkan dari pH, dari temperatur kayak gitu ya kira-kira. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Saya matiin dulu ya Zoom-nya. Stop share.